Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Parisi dengan NPM 2210100354. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang konsep delik pres di Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian delik pres. Delik pres adalah tindak pidana yang dilakukan melalui media pres, baik media cetak maupun elektronik atau online, yang berkaitan dengan penyiaran, pemberitaan, tulisan atau gambar yang dipublikasikan kepada masyarakat. Delik pres berkaitan erat dengan kebebasan pres, tanggung jawab pres, batas-batas penyampaian informasi, dan perlindungan hak masyarakat. Dalam sistem hukum di Indonesia, delik pres memiliki karakteristik khusus karena menyangkut kepentingan publik dan kebebasan demokratis. Yang kedua yaitu dasar hukum delik pres di Indonesia. Adapun yang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers atau Undang-Undang Pers. Undang-Undang Pers menjadi dasar utama pengaturan pers modern dengan ciri penting: menjamin kebebasan pers. Pasal 4 Undang-Undang Pers menjamin kemerdekaan mencari, memperoleh, dan menyebarkan informasi. Yang kedua, yang menghapus sensor, pemberadaan maupun pembatasan secara sewenang-wenang. Undang-Undang Pers juga menegaskan mekanisme penyelesaian masalah pers. Sengketa pers diselesaikan melalui Dewan Pers, bukan langsung dengan pidana. Media yang taat kode etik mendapatkan perlindungan hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu KUHP. Sebelum Undang-Undang Pers berlaku, delik pers terutama diatur dalam KUHP seperti pasal 310 sampai 321 pencemaran dan penghinaan. Pasal 154 sampai 160 sebelum dihapus MK penghinaan terhadap pemerintah. Pasal 207 sampai 208 penghinaan terhadap penguasa atau pejabat umum. Pasal 159 sampai 57 ujaran kebencian. Namun setelah Undang-Undang Pers, pasal-pasal ini tidak otomatis ditetapkan terhadap wartawan karena harus melalui mekanisme khusus Dewan Pers. Aturan lain terkait pers, Undang-Undang ITE, Undang-Undang 11 tahun 2008, perubahan 2006-2004 terkait penyebaran informasi elektronik, kode etik jurnalistik, keputusan Dewan Pers tentang standar kompetensi wartawan. Yang ketiga yaitu karakteristik delik pres. Delik pres memiliki ciri-ciri yang membedakan dari tindak pidana umum. Yang pertama yaitu dilakukan melalui media massa. Contoh, surat kabar, majalah, portal berita online, televisi, dan radio. Media sosial jika dilakukan oleh jurnalis. Yang kedua yaitu bersifat terbuka dan tersebar luas. Delik pres selalu menyangkut informasi publik, bukan komunikasi pribadi. Mengandung unsur niat jurnalistik. Jika penulis bertujuan jurnalistik menyampaikan informasi kepada publik, maka pelaku hukumnya berbeda dari orang biasa. Selanjutnya itu mengutamakan mekanisme etik. Sebelum pidana sengketa, pres harus diselesaikan lewat hak jawab, hak koreksi, dan mediasi Dewan Pers. Selanjutnya itu kebebasan pres tetap dilindungi. Delik pres dapat diproses pidana hanya jika tindak melalui kaidah jurnalistik, tidak tunduk pada Undang-Undang Pers, bukan karya jurnalistik, ada unsur kesengajaan untuk menyerang kehormatan seseorang. Selanjutnya itu jenis-jenis delik pres. Yang pertama itu delik pres dalam KUHP umum. Meski Undang-Undang Pers memberikan perlindungan beberapa laporan, tetap mungkin menggunakan KUHP jika tidak terkait jurnalistik. Delik yang sering dikaitkan yang pertama itu pencemaran nama baik, pasal 310 sampai 311 KUHP. Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, membuat fitnah melalui pemberitaan berisi kebohongan.
Yang kedua yaitu penghinaan terhadap pejabat umum, pasal 207 KUHP. Ujaran kebencian, pasal 156 KUHP. Penyiaran berita bohong, pasal 14 sampai 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Namun jika ini merupakan produk jurnalistik maka tidak langsung diproses pidana. Dewan Pers harus menilai terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu delik khusus dalam Undang-Undang Pers. Undang-Undang Pers mengenal delik administratif atau etik, bukan pidana. Yang pertama itu melanggar kode etik jurnalistik. Pemberitaan tidak berimbang, menghakimi seseorang, trial press. Tidak memverifikasi data, mencampur fakta dan opini. Yang kedua itu tidak memberikan hak jawaban atau koreksi, pasal 5 Undang-Undang Pers. Yang ketiga yaitu menghambat tugas jurnalistik, pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Pers. Ini justru pidana bagi pihak yang menghalangi wartawan, saksi, penjara 2 tahun atau denda maksimal 500 juta. Yang keempat yaitu tidak menjatuhkan identitas perusahaan pers, pasal 9. Yang kelima yaitu mekanisme penyelesaian delik pers di Indonesia. Yang pertama, melalui Dewan Pers wajib jika ada keberatan terhadap berita, pengaduan diajukan ke Dewan Pers. Dewan Pers menilai apakah informasi produk jurnalistik jika ia berselesaikan etik. Hak jawab relat pemerintah maaf. Jika bukan karya jurnalistik, contoh hoax di Facebook, Instagram, oleh orang biasa, tulisan opini yang tidak melalui redaksi, maka bisa langsung dipres dengan KUHP, Undang-Undang ITE, undang-undang lain yang relevan, putusan MK dan jurisprudensi. Beberapa putusan Mahkamah Agung dan Dewan Pers menegaskan wartawan tidak dapat dikenakan pidana selama menjalankan fungsi jurnalistik dan menaati KIJ. Polisi wajib meminta pendapat Dewan Pers sebelum memproses laporan pidana terhadap media. Yang keenam yaitu contoh kasus delik pers di Indonesia, kasus riset Tempo 2010. Majalah Tempo diberitakan menghina kepolisian. Dewan Pers memutuskan Tempo telah bekerja sesuai kode etik, maka perkara tidak dapat dipidana. Kasus ujar kebencian melalui media sosial. Orang yang bukan wartawan menyebar berita bohong di Facebook, pemrosesan menggunakan Undang-Undang ITE atau KUHP, bukan Undang-Undang Pers. Kasus investigasi media dan pelaporan pihak tersinggung ketika media menulis kasus korupsi dan terlapor merasa dicemarkan. Dewan Pers menilai apakah berita diverifikasi. Jika memenuhi standar maka bukan delik pidana. Baiklah, itu saja yang saya dapatkan dalam presentasi ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.